Salam, puji Tuhan, kami dari The Save Ministry kembali datang ke hadapan para pemirsa dimanapun saja berada. Kita akan mulai pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Ada judul yang menarik pada saat ini yang kita bahas, dan para panelis ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Kabar baik Pak Darwis. Salam pemirsa dimanapun kita berada. Semoga kasih kebaikan Tuhan yang mempersatukan kita. Tentu ada yang tidak asing lagi, Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Di Tuhan, shalom pemirsa The Save Ministry. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai kita semuanya. Amin. Baiklah, kita akan mulai diskusi ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita minta Pak Tobing memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami ketika kami mencoba menguraikan pelajaran yang akan kami sampaikan kepada para pemirsa The Save Ministry dimanapun berada. Biarlah kami mendapatkan pengalaman rohani yang baik melalui pelajaran ini. Urapi kami Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, para pemirsa dari The Save Ministry, kita akan bahas kali ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang perlu kita amati, yaitu kejatuhan. Kita minta Pak Tobing untuk menguraikan apa ini yang tercakup dalam kejatuhan ini. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa The Save Ministry yang terkasih, rasanya baru saja kita mendapat pelajaran yang bagus sekali bagaimana sempurnanya Allah menciptakan langit dan bumi ini. Lalu sekarang kita tiba-tiba dibawa kepada satu situasi yang sepertinya kontras sekali, yaitu kejatuhan. Kalau tadinya ayat-ayat selalu mengatakan semua sungguh sangat baik, tapi kali ini tiba-tiba ada ayat yang mengatakan di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aduh, rasanya hilang semua keindahan itu Pak Darwis dan para pemirsa The Save Ministry. Permusuhan sekarang yang kita bahas, saling meremukkan ya. Ada yang meremukkan kepala, ada yang meremukkan, ada yang tumitnya diremukkan. Apa pelajaran yang mau kita yang disampaikan Tuhan kepada kita? Inilah bahaya dosa itu Pak Darwis. Akhirnya ada permusuhan. Ada kepala yang diremuk-remukkan. Ada tumit yang diremukkan. Luar biasa. Luar biasa. Ya Tuhan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu sebenarnya sebagai pembatas bagi kita. Ya Tuhan ya di pelajaran sebelumnya dikatakan ini pemberian Allah kepada kita. Taman Eden itu. Tetapi pemberian yang ada batasnya. Menunjukkan bahwa karena Allah adalah Allah yang teratur, Allah mau manusia juga Allah yang ada batasnya. Ya, yang ada batas. Sayangnya nenek moyang kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mereka diusir dari Taman Eden. Tidak ada lagi akses masuk. Komunikasi tadinya langsung kepada Allah, tapi ini akhirnya terputus. Pemirsa yang diberkati Tuhan, 1 minggu ini para panelis akan mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana cara kerja setan yang begitu halus. Bagaimana tekniknya Lucifer berargumentasi sehingga memperdaya Adam dan Hawa. Dan bagaimana ketika terjadi dosa itu, apa yang terjadi dengan manusia pertama? Apakah mereka langsung mengakui, oh ya Tuhan saya berdosa, oh iya saya berdosa. Dan bagaimana nasib setan? Dan bagaimana juga akhirnya nasib manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Itulah yang akan kita dapati pelajaran dalam 1 minggu ini. Tapi satu pesan yang kuat. Jahatnya dosa itu dampaknya luar biasa terhadap kehidupan kita. Itu sebagai pengantar bagi kita Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry dimanapun kita berada. Baik Pak Tobing, mungkin kita akan lanjut ini mengenai topik ular. Ini agak seram ini ular ini Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Baik. Ular, tiba-tiba muncul sosok ular. Kenapa tidak binatang lain gitu ya? Kenapa ular? Lucifer memilih ular oleh karena dikatakan sebuah dalam pena inspirasi dikatakan ular adalah binatang yang paling menawan dan paling menarik pada saat itu.
Kalau dia terbang, dia bercahaya, menunjukkan cahaya keemasan. Ya, berbeda dari binatang lain. Maka Lucifer masuk melalui sosok ular, binatang yang paling menarik. Apa artinya? Ya, apa artinya? Salah satu pelajaran pertama pemirsa dan Pak Darwis yang kita mau sampaikan, bahwa ada titik lemah manusia dari apa yang dilihatnya. Dan kita lihat bagaimana Hawa tertarik, ya, tertarik sekali dengan ular, kok menarik sekali ini. Lalu setelah tertarik secara visual, secara mata, dia mendekati, kemudian ular mulai melancarkan serangannya, ya. Ular mulai melancarkan serangannya. Tapi sebelum melancarkan serangan, nanti panelis Saudara Fajar akan menjelaskan bagaimana melancarkan serangannya. Tapi Lucifer sangat luar biasa pintar dan liciknya, ya. Ya, mungkin kata yang paling tepat Pak Darwis adalah licik. Dia masuk melalui sosok ular tanpa kelihatan, ya, tanpa kelihatan. Ya, dia masuk, dia menggunakan ular. Karena apa? Tentu ular bukan binatang yang menjijikkan, yang paling menarik itu nomor satu. Lalu nomor dua, dia masuk, ular masuk tidak menampilkan diri sebagai musuh Tuhan. Enggak. Ya, enggak, tapi dia apa? Dia masuk justru apa? Menggunakan firman Tuhan. Ya, ada tentulah tertulis. Itu ya kalimatnya. Jadi hati-hati nih pemirsa The Safe Ministry, ya, hati-hati kita. Hati-hati, ini luar biasa Lucifer, karena Allah sangat teratur, dan dia mendokumentasikan semua apa firman-Nya. Setan pun pakai firman, ya. Setan pun pakai firman. Kalau setan nggak pakai firman, langsung dengan cara yang kontras sekali, kita pun langsung tahu ini penjahat ini. Tapi dia pakai cara yang mirip-mirip dengan cara Allah, supaya kita sulit membedakan ini kebenaran atau bukan. Lalu cara yang ketiga, ya, dia menghindari perdebatan. Lucifer enggak langsung bilang, enggak benar yang Tuhanmu bilang. Enggak, ular enggak ngomong begitu. Tapi dia langsung di Kejadian 3 ayat 1. Apa dikatakan? Tentulah Allah berfirman. Lihat itu ya. Tentulah Allah berfirman. Jadi dia pakai firman Allah, dan juga dia tidak berdebat melawan, berargumentasi, enggak. Dia kata tentulah Allah berfirman. Sehingga Hawa terperdaya. Ini sosoknya menarik. Ngomongnya juga lembut, pakai firman pula Pak Darwis, dan tidak mendebat. Nah, ini sosok ular luar biasa. Bagaimana Lucifer? Apa pelajarannya yang kita ambil? Hati-hati dengan yang kita lihat. Ya, mata. Manusia cenderung mudah jatuh dengan mata. Oh, ini pintar. Oh, ini ganteng. Ini cantik. Ini begini. Hati-hati dengan mata. Yang kedua, ya, hati-hati dengan penggunaan ayat-ayat. Banyak ayat-ayat dipakai untuk kepentingan pribadi, ya, atau untuk kepentingan setan. Walaupun ayat yang dipakai Pak Darwis, hati-hati. Ya, ini beberapa pelajaran. Lalu hati-hati dengan ucapan-ucapan yang halus, tapi ternyata membawa pikiran kita tersesat. Itulah ular. Ya, dan sampai kitab terakhir Wahyu pun nanti Pak Darwis, ular juga nanti yang menjadi perwakilan Lucifer itu. Itu pelajaran yang disampaikan kepada kita dalam hari ini. Baik Pak Tobing, ini hanya pemikiran aja Pak Tobing. Apa yang perlu kita siapkan Pak Tobing ini melawan setan yang penuh akal bulus, penuh dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga kita dimampukan untuk bisa melawan setan. Silakan. Terima kasih Pak Darwis. Sama seperti pelajaran kita. Setan masuk dengan sangat halus melalui sosok ular dan akhirnya terpedaya. Pemirsa The Safe Ministry, kekuatan kita manusia tidak bisa mengalahkan setan. Tidak bisa. Apa yang perlu kita siapkan? Jangan lepas sedikit pun. Jangan meninggalkan sedikit pun Tuhan. Begitu kita sedikit pun meninggalkan Tuhan, kita kabur pandangan kita. Ini ajaran setan atau ajaran Tuhan? Sama seperti Hawa itu, bingung dia. Karena begitu terkesimanya dia dengan penampilan Lucifer itu. Maka jangan tinggalkan Tuhan dan firman-Nya. Karena begitu kita tinggalkan Tuhan dan firman-Nya, setan dalam cara yang lebih halus juga menggunakan firman itu untuk menjatuhkan kita.
maka banyak-banyaklah kita bergantung kepada Tuhan dan menyelidiki Tuhan melalui firman-Nya. Itulah Pak Darwis yang bisa kita sampaikan kepada para pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Tobing, saya beralih ke Pak Fajar ini. Buah terlarang. Nah ini kita harus dalami nih Pak Fajar ini mengenai buah ini Pak Fajar. Silakan Pak. Iya, baik pemirsa The Safe Ministry. Tentunya saudara sudah mengetahui secara detail apa yang dijelaskan oleh panelis kita, saudara Elvin ya. Sosok ular itu bagaimana sepak terjangnya dia ya. Nah sekarang ini pembahasan yang lebih menarik ya untuk hal tentang kejahatan ini. Bagaimana itu bisa manusia yang diciptakan begitu sempurna oleh Tuhan itu bisa jatuh ke dalam dosa. Bagaimana teknik-teknik daripada trik yang dilakukan oleh ular atau setan ini ditujukan kepada manusia. Nah, kita baca dulu Alkitab ayat yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan satu nasihat ya, memberikan satu nasihat peringatan kepada kita. Kita akan baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itulah janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada waktu hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, berarti Tuhan itu sudah memberikan nasihat kepada Adam dan Hawa. Kamu boleh saja makan semua buah-buah yang ada di taman ini. Tapi ada satu buah yang ada di tengah-tengah, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh kamu makan. Tetapi apa yang dilakukan oleh ular? Inilah dosa yang pertama kali di atas dunia. Apa yang dikatakan oleh ular, kita coba bandingkan ya. Kita akan coba bandingkan di dalam Kejadian 3, ayat yang pertama, khusus yang B. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini satu statement daripada ular. Ini merupakan satu dosa yang pertama. Kita lihat tadi bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk memakan semua pohon yang ada di taman, kecuali yang ada di tengah, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi oleh ular ini diputar balik. Dan dia memberikan satu statement, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Jadi ular ini memberikan satu kesan bahwa buah-buah yang ada di taman ini tidak boleh dimakan. Ini kan terbalik begitu ya. Ini sesuatu dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh setan di atas dunia pada konteks itu ya. Kemudian apa yang menjadi tanggapan? Ini merupakan satu pertanyaan ya daripada ular. Kemudian apa yang dikatakan oleh Hawa pada waktu itu? Ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi setan dengan cerdiknya dia putar itu, tentunya buah yang ada di seluruh taman ini tidak boleh kamu makan. Cuman bedanya di tidak boleh buah pohon yang ada di taman. Kemudian perempuan ini mengatakan bahwa tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu akan mati. Wah, ini sebetulnya Hawa sebetulnya sudah mengcounter pernyataan daripada ular. Tetapi apa yang dikatakan oleh ular ya setelah itu ya, dia mempertanyakan, mengajukan satu pertanyaan sehingga membuat si Hawa ini jadi ragu-ragu. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata-kata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang tentang yang baik, tahu tentang yang jahat, tahu yang tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang dinyatakan oleh ular ini kepada
kepada perempuan ini setelah perempuan ini mengatakan bahwa yang buah pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh saya raba, tidak boleh saya makan. Karena pada waktu saya makan buahnya, maka akan mati. Ular tidak mengiyakan, tapi dia memberikan satu trik yang sangat menohok, bahwa dia katakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kamu memakan buahnya, tetapi justru kamu akan mengetahui segala sesuatu tentang yang baik dan yang jahat. Ini satu racun yang diberikan oleh ular kepada perempuan ini. Pemirsa The Safe Ministry yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kalau isu tentang kamu akan menjadi seperti Allah, kalau kita lihat di dalam penciptaan pada pelajaran sebelumnya, kan kita tahu bahwa manusia itu diciptakan sudah serupa dengan gambar dan rupa Tuhan. Masih ingat ya bahwa kita manusia Adam dan Hawa itu diciptakan itu sudah serupa dan menyamai gambar Tuhan. Tetapi ular ini memberikan satu racun, dia memiliki ada satu tujuan yang ingin dia capai. Kita tentunya masih ingat bahwa dia sudah dilemparkan dari surga ke atas dunia. Karena apa? Karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Ini ada satu keinginan di dalam hati Lucifer, ingin menyamai yang maha tinggi, kemudian dia tularkan kepada si Hawa ini, supaya Hawa ini juga memiliki satu sifat yang sama, seperti halnya setan, ingin menyamai yang maha tinggi, mengetahui yang baik dan yang jahat. Ini sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh ular, atau pesan yang disampaikan kepada Hawa, supaya Hawa ini menjadi seperti ular, menjadi seperti setan atau Lucifer. Ada dua isu sebetulnya yang disampaikan oleh setan ini, yaitu tentang keabadian dan menyerupai seperti Allah. Jadi memang ini kerinduan daripada Lucifer, dia ingin menyamai yang maha tinggi, itu ditularkan ya, sifat ini ditularkan kepada manusia, supaya manusia itu juga memberontak, ingin memiliki satu kekuasaan, keabadian, dan serupa dengan Allah, mengetahui segala sesuatu. Demikian Pak Darius. Baik Pak Fajar, ini hanya pemikiran aja Pak Fajar. Apa yang kita bisa lakukan meyakinkan orang bahwa tidak ada keabadian di dunia ini karena dosa? Banyak denominasi lain, mungkin yang Kristen yang lain, yang mereka percaya bahwa kematian mereka itu ada satu jiwa dan roh yang masih ada bergentayangan gitu ya, dan mereka juga mendoakan roh-roh yang ada di alam semesta ini. Mereka percaya bahwa mereka percaya akan keabadian. Ini sebetulnya merupakan isu yang dilontarkan oleh ular atau setan ini, supaya kita percayakan hal-hal itu. Namun kita memiliki satu prinsip bahwa seseorang yang sudah mati kembali kepada tanah dan rohnya itu kembali kepada Bapaknya. Seorang manusia itu tidak memiliki pikirannya sudah hilang. Manusia yang sudah mati itu pikirannya sudah hilang, tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan itu? Sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, bahwa kita yang sudah manusia jatuh dalam dosa ini harus mengalami kematian. Tetapi kita memiliki satu pengharapan, yaitu kasih karunia Tuhan, nanti kita akan dibangkitkan. Pada waktu kita mati, kita seperti halnya seseorang yang tidur, yang tidak mengetahui apa-apa. Tetapi pada waktu kita mendengar suara Tuhan, suara trompet, sangkakala yang berbunyi, maka kita nanti akan dibangkitkan kembali. Jadi kita bisa meyakinkan kepada saudara-saudara kita sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab, kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Demikian Pak Darius. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau beralih kepada Pak Tobing ini. Bersembunyi dari Tuhan. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa yang berkati Tuhan, pemirsa The Safe Ministry, bersembunyi dari Tuhan. Ini topik kita. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka mencoba melakukan penyelesaian terhadap persoalan yang mereka ciptakan sendiri. Penyelesaian pertama, mereka membuat cawat sebagai pakaian.
Kalau kita lihat di sini, sebenarnya yang punya kata membuat itu hanya boleh dilekatkan kepada sosok Allah. Tapi ingat, begitu manusia jatuh ke dalam dosa, dia pun ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya itu adalah otoritas Allah. Itu pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua, lalu Allah bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah karena Allah tidak tahu? Tahu, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Tetapi inilah ya skenario Allah, ya, dan ini juga lah skenario yang tunjukkan kepada kita juga ketika kita menjalani proses penghakiman pun sama seperti itu pemirsa, ya, dan Pak Darwis. Pertama sekali tahapnya adalah investigasi. Di manakah engkau? Sebenarnya pertanyaan di manakah engkau ini tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya memancing agar Adam dan Hawa yang Tuhan inginkan sebenarnya mengakulah gitu ya. Tapi kenyataannya Adam dan Hawa kita dapati apa? Tidak mengaku. Ya, tidak mengaku. Lalu setelah itu barulah Allah melakukan apa? Investigasi, ya, mempersiapkan untuk menyampaikan ini nanti hukumannya. Kejadian 3 ayat 14 sampai 19 itulah ya akibat dari dosa yang mereka lakukan. Lalu yang berikutnya adalah harapannya dengan ditanyai dulu harapan Allah supaya mereka mengaku, lalu disampaikan apa akibat dari kesalahan. Harapan Allah sebenarnya bukan kematian kita yang diharapkan, tapi ada pertobatan. Itu sebenarnya yang diharapkan. Tapi apa kenyataannya? Sayangnya nenek moyang kita terlebih dahulu berusaha menghindari tuduhan itu. Berusaha satu sama lain menyalahkan. Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan itu. Perempuan bilang, ular yang kau tempatkan itu memperdaya. Di sini kata memperdaya itu seolah-olah memberi harapan palsu katanya di sini, ya. Jadi hati-hati bahwa tawaran rayuan setan indah sekali kita dengarkan, tapi ternyata memberi harapan palsu. Lihat ketika ada beberapa orang yang pergi bertanya ke orang pintar, ke dukun, seolah-olah kita dapat solusi di situ, Pak Darwis dan pemirsa. Tapi ternyata ada harapan palsu dari cara kerja setan. Ketika ada orang yang mengorbankan anaknya demi mendapatkan harta, mengorbankan untuk mendapatkan jimat-jimat, ada harapan palsu. Setan selalu meminta upah ya dari yang dia berikan kepada manusia. Lalu yang ketiga, ya yang terakhir adalah apa? Ketika setelah mereka saling menuduh, saling melemparkan kesalahan, akhirnya apa? Ternyata Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, rupanya sama-sama salah Adam dan Hawa. Apa pelajaran yang disampaikan kepada kita? Ketika kita melakukan kesalahan, kita berusaha bersembunyi dari Allah. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Tidak perlu kita sembunyi. Tuhan itu bertanya bukan sebenarnya yang dia tunggu kejujuran kita. Seandainya kita jujur, mungkin Tuhan punya cara lain saat itu kepada Adam dan Hawa. Sama seperti kita juga. Ketika kita berdosa, tidak usah segala upaya kita pakai untuk menyembunyikan itu. Tidak ada yang tertutup dari Tuhan. Maka datanglah kita dengan rasa penyesalan supaya Tuhan bertindak untuk membuat penyelesaian bagi kita. Ketika kita tidak menyesal, tidak ada penyelesaian. Tapi kalau kita menyesal, ada penyelesaian. Lalu ketika kita berusaha saling menutupi bahwa bukan saya. Akhirnya malah semua ternyata kita bersalah. Ya, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita saling tuding, saling menyalahkan bahwa orang lain yang salah. Rupanya sama-sama salah. Kalau dari awal tahu sama-sama salah, kenapa kita harus saling tuduh? Ini yang sedang diajarkan kepada kita. Bagaimana kita mengakui ketika kita bersalah. Dan jangan takut, memang Tuhan menyediakan hukuman, tapi Tuhan lebih merindukan pertobatan kita. Dan dia juga selalu menyiapkan. Dan ingat ya, di pelajaran awal tadi, Tuhan sudah menyiapkan skenario. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan meremukkan kepala ular itu. Yesus sebagai jalan kasih karunia disediakan untuk meremukkan setan. Jadi nggak perlu kita berdalih, mengeles, sembunyi. Tapi mari kita datang dengan penyesalan. Ya Tuhan, kami sudah berdosa, ampuni Tuhan. Maka Tuhan akan yang
menyelesaikan. Itu Pak Darwis, pelajaran yang kita bisa sampaikan kepada pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Tobing, ini pemikiran aplikasi dalam kehidupan. Apa ya sih Pak Tobing yang kita bisa buat agar tidak terlalu mudah kita menyalahkan orang lain, terlalu sering saling menuduh Pak Tobing. Apa yang kita buat? Jangan terlalu mudahlah kita menuduh orang lain. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis, saya pikir kita belajar dari nenek moyang kita dan apa yang kita buat agar tidak terlalu mudah menyalahkan orang lain. Kita lihatlah ke diri kita Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Kita lihatlah. Lebih baik kita melihat kepada diri kita. Ketika kita melihat kepada diri kita, maka kita akan cenderung tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agar kita tidak cenderung menyalahkan orang lain, mari kita terima kodrat kita sebagai manusia karena ada dosa yang sudah kita warisi. Kecenderungan kita itu akan bersalah. Maka nggak perlu mencoba melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain. Tapi langsung sajalah ya Tuhan, ini kita menyadari inilah buruknya akibat dosa itu. Sehingga apa? Sehingga saya mudah jatuh ke dalam dosa. Saya pikir itu Pak Darwis yang bisa kita lakukan. Ketika kita selalu terikat kepada Tuhan, kita pun akan malu untuk mudah-mudah menuduh orang lain. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing. Saya beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini nasib ular. Apa yang terjadi dengan ular? Apa yang kemudian terjadi akibat dari dosa ini? Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, tentunya setelah manusia jatuh dari dosa seperti yang tadi sudah dijelaskan panelis Elvin, ada satu tindakan yang dilakukan oleh Tuhan ya kepada masing-masing makhluk hidup. Dan yang pertama itu adalah bagaimana nasib ular. Karena dialah yang pertama kali yang membujuk perempuan itu untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mari kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Di situ disebutkan Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini merupakan satu kutukan ya kepada si ular ini, bahwa dari keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Namun ular ini juga akan mematuk tumit dari keturunan dari perempuan ini. Ini satu peristiwa yang di masa yang akan datang itu akan terjadi, bahwa dari keturunan dari perempuan ini akan menuntaskan semua dosa yang pernah terjadi di atas muka bumi ini ya. Artinya kalau ular itu diremukkan kepalanya, dia sudah tidak berdaya, dia sudah mati, dia akan binasa untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua sesuatu yang sangat berbeda. Kalau tentang penciptaan itu berkaitan sekali dengan kesempurnaan, kemudian berkaitan dengan kebaikan, kemudian berkaitan dengan satu kehidupan, kemudian satu pengharapan. Tetapi kalau penghakiman itu lawan kata daripada penciptaan, itu berkaitan dengan vonis, berkaitan dengan hukuman, berkaitan dengan kematian, dan berkaitan dengan kejahatan. Karena apa? Kejahatan yang dilakukan akan mendapatkan satu vonis, mendapatkan satu hukuman atas apa yang sudah dilakukan. Ini dua kata yang sangat berbeda ya antara penciptaan dan penghakiman. Namun kita lihat dari sisi Tuhan sebagai pencipta, setelah dia melihat manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan jatuh dalam dosa oleh karena godaan daripada si ular ini, Tuhan memiliki satu tindakan untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Khususnya bagi ular. Ular akan dikutuk. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat yang ke-14, Kejadian 3:14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu.
Ini merupakan satu tindakan ya daripada Tuhan kepada ular, dikutuk, dan dia nasib daripada ular ini juga akan selesai pada waktu keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala daripada ular. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, ini hanya pemikiran aja. Apa sih yang tersisa yang bisa kita lakukan saat ini dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa? Apa yang kita bisa lakukan, Pak? Silakan, Pak. Setelah kita menyadari ya kita jatuh di dalam dosa, kita menyadari bahwa kita jauh dari penciptanya. Apa sih yang tersisa yang yang bisa kita lakukan gitu ya? Tentunya kita mesti ingat bahwa kita itu adalah ciptaan. Tentunya kita akan kembali kepada siapa yang menciptakan kita, kembali kepada Tuhan. Sesuatu yang tersisa dalam kehidupan kita, meskipun kita menyadari ya masing-masing kita pemirsa The Safe Ministry, kita semuanya adalah sudah jatuh dalam dosa, kita mewarisi dosa yang dilakukan oleh leluhur kita yaitu Adam dan Hawa. Namun ada satu sisi pengharapan yang bisa kita pegang, yaitu kembali kepada Tuhan, kembali kepada Pencipta, kembali kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita. Karena dari Dia, segala sesuatu kesempurnaan datang daripada Dia. Segala kebaikan, kesempurnaan datang kepada kita. Pada waktu kita menyadari kita berbuat dosa, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita kembali kepada Tuhan sebagai penciptanya, kita memohon ampun supaya ada satu pengharapan, kita percaya dari keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala ular, tentunya kita memiliki satu pengharapan kehidupan kekal yang ditawarkan. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, kita terlanjut ini mengenai tadi kita nasib ular, sekarang nasib manusia ini. Pak iya Pak Daris. Nah, bagaimana sekarang dengan nasib daripada Adam dan Hawa ya setelah jatuh dalam dosa? Kalau kita membahas tentang ular, kita sudah tahu bahwa dia dikutuk, dia akan menjalar, kemudian dia akan dibinasakan dengan cara keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalanya. Nah, sekarang bagaimana nasib daripada manusia ini ya? Kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16 ya. Kita akan membahas dengan singkat. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi ini satu tindakan Tuhan kepada perempuan itu ya. Jadi perempuan dikodratkan akan bersusah payah untuk pada waktu mengandung, kemudian kesakitan pada waktu melahirkan. Ini adalah akibat daripada dosa ini. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tahu, khususnya pada kaum perempuan. Kaum perempuan pada waktu mengandung itu penuh dengan kesakitan. Ya, dan kaum laki-laki mengetahui akan hal itu. Karena itu merupakan sudah digariskan oleh Tuhan pencipta kita ya. Kalau kita lihat bahwa akibat dosa, begitu sangat sakit perempuan ini mengandung dan melahirkan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kepada perempuan-perempuan yang pada saat ini mungkin mengandungnya. Bagaimana kita mematahkan kutuk ini? Kan kalau sakit itu adalah akibat dosa. Bagaimana supaya kita tidak sakit pada waktu melahirkan, pada waktu perempuan istri kita itu pada waktu melahirkan maupun pada waktu mengandung. Jangan berbuat dosa. Ini prinsip yang paling utama. Dekatlah dirimu dengan Tuhan. Karena pada waktu kita merasakan dosa dan melakukan satu perbuatan dosa di hadapan Tuhan, pada waktu istri mungkin perempuan yang lain mengandung, itu rasa sakitnya akan jauh lebih berat. Tetapi pada waktu kita menjauhkan dosa dan kita dekat dengan Tuhan, maka kutukan itu tidak akan terjadi. Ya, mengandung seperti hal biasa ya. Tanpa ada satu kesakitan. Kalau kesakitan mungkin hanya sesaat saja. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil. Oh, berarti kalau sakit itu karena akibat dosa. Kalau gitu pada waktu mengandung jangan berbuat dosa. Dekatlah dirimu. Itu akan mengurangi rasa sakit. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia? Artinya Adam dan laki-laki ya.
Ayat yang ke-17, selalu kepadanya, kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Memang ya, Adam itu dia jatuh dalam dosa karena dia memalingkan mukanya kepada perempuan, istrinya ya. Dia mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat yang ke-18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia, laki-laki, dan kita semuanya ya, dan pemirsa The Safe Ministry, khususnya kaum laki-laki, digariskan untuk bekerja menghidupi keluarga, bekerja dengan susah payah, dengan bekerja keras berpeluh, dengan mengupayakan tanah itu yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan kita memang mesti harus menerima akan hal itu, bahwa kewajiban kita memang sih Tuhan memberikan satu tugas kepada manusia pada mulanya adalah mengusahakan taman itu, dan pada waktu jatuh dalam dosa akan jauh lebih berat ya mengusahakan tanah itu. Tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh dari dosa. Demikian Pak Daris. Ya, baik Pak Fajar, ini jadi pemikiran saja untuk aplikasi dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita buat agar dapat bisa sepenuhnya bersandar terus kepada Tuhan. Bukan logika-logika yang kadang-kadang menyesatkan pikiran kita, Pak. Silakan Pak Fajar. Puji Tuhan Pak Daris. Apa sih yang bisa kita buat ya, agar kita bisa sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, bukan ke logika yang kadang-kadang menyesatkan. Ya, kadang-kadang pemikiran kita itu justru menguasai lebih dalam daripada pemikiran kita serahkan kepada yang maha tinggi, yaitu Tuhan Allah kita sendiri. Kita sadar bahwa kita sebagai manusia memiliki satu keterbatasan, apalagi kita sebagai manusia yang berdosa. Apa sih yang bisa kita banggakan dari diri kita yang sebagai manusia yang berdosa? Tidak ada sama sekali. Kita membutuhkan seseorang memiliki yang bisa membenarkan kehidupan kita, yang bisa memberikan keyakinan bahwa kita itu adalah manusia yang sudah berdosa, yang oleh karena iman kita percaya kepada Tuhan, kita dibenarkan oleh kepercayaan kita. Dan tentunya kita boleh menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan, hati kita. Apa yang bisa kita lakukan? Serahkanlah pikiranmu, hatimu kepada Tuhan, supaya kepada Tuhan sebagai pencipta kita, sehingga kita itu bisa di refresh gitu ya, di reset menjadi serupa dengan Tuhan kita sebagai pencipta kita. Demikian Pak Dari. Baik Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry dimanapun saja berada, tidak terasa kita akan segera mengakhiri diskusi kita kali ini, dan kita akan minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata penutup pada diskusi kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry yang diberkati Tuhan dimanapun berada, jangan pernah main-main dengan dosa, dan jangan pernah anggap enteng dengan Lucifer. Begitu halus dia masuk, begitu luar biasa dia bahkan menggunakan ayat-ayat, menggunakan firman Tuhan untuk menggoda kita. Kalau kita tidak punya hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan, kita mudah sekali menjadi korbannya. Jangan pernah main-main dengan dosa. Sekali lagi, akibat dosa sungguh luar biasa. Yang awalnya indah, akhirnya apa? Menjadi muncul kata-kata diremukkan, muncul kutukan, ya, muncul kejahatan dan seterusnya. Yang tadinya Adam dan Hawa adalah pasangan yang sepadan, tapi harus ada yang tunduk. Ya, ini akibat dosa. Harus ada yang tunduk. Dan kata menundukkan ini sering disalahgunakan oleh kita manusia. Namun luar biasa puji Tuhan adalah walaupun memang dosa begitu jahat, begitu kejam, tapi Allah Maha Baik sejak awal sudah menyiapkan sebuah jalan keluar. Dalam Kejadian 3:15, inilah sebuah proto-evangelism, penginjilan awal.
Allah sudah menyiapkan kalau kita jatuh ke dalam dosa, memang kita harus mati. Tapi bukan pada saat itu kita mati. Allah menyiapkan anaknya, Yesus mati bagi kita. Inilah pengharapan bagi kita yang bisa menguatkan iman kita. Kalau Allah menyiapkan pohon di tengah-tengah taman itu sebagai penguji kepada Adam dan Hawa, sebagai penanda bahwa pentingnya penurutan. Kelak nanti di sorga pun kita akan mendapati pohon kehidupan yang kapanpun kita perlukan, kita bisa makan dari situ, yang melambangkan hadirat Allah hadir di situ. Di tengah-tengah kejamnya dunia, dosa yang melanda dunia ini, di tengah-tengah luar biasanya dampak kejatuhan itu, puji Tuhan Allah Maha Baik menyediakan Yesus sebagai jalan kasih karunia. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk tunduk kepada Allah, untuk patuh kepada Allah sebagai ciptaannya, dan bergantung seterusnya? Karena sekali saja kita coba melepaskan diri dari Tuhan dan merasa bahwa kita kuat, ular yang licik itu, yang bekerja secara halus itu siap menerkam kita kapanpun. Oleh karena itu, mari kita pemirsa The Safe Ministry, sama-sama kita mendoakan, jangan pernah meninggalkan Allah, jangan pernah jauh dari firman Allah, supaya kita tidak jatuh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, luar biasa. Kita berharap kepada pemirsa dimanapun berada, kiranya ini memberikan inspirasi baru bagi kita semua, agar kita tetap setia pada Tuhan. Dan boleh kita minta pertolongan pada Tuhan agar kita terhindar dari godaan setan yang luar biasa itu. Baiklah, kita akan tutup diskusi dengan doa. Kita minta Pak Fajar untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang jatuh dari dosa. Kami jauh daripada Engkau Tuhan. Namun di sisi lain kami memiliki satu pengharapan. Oleh karena pertolongan Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal bagi kami, supaya kami boleh imani, kami percaya. Ada satu pengharapan di dalam keperdosaan kami ini Tuhan, supaya Engkau akan angkat kembali kami menjadi sempurna, memiliki tabiat selaras sesuai dengan tabiat Tuhan. Dan biarlah kami memiliki satu penampilan sesuai dengan sama dengan Tuhan, yaitu serupa dengan Engkau, dan kami memiliki satu sifat dan perilaku sesuai dengan tabiat daripada Kristus itu sendiri. Memberkati seluruh pemirsa The Safe Ministry dimanapun mereka berada. Biarlah kami selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk dapat dipergunakan menyampaikan pekabaran Injil keselamatan ini kepada semua orang, supaya bukan kami saja yang selamat, namun banyak sahabat-sahabat orang-orang lain yang akan percaya akan pengharapan Injil keselamatan ini kepada mereka masing-masing, supaya kami dapat boleh bersama-sama tinggal tetap di kerajaan surga nanti bersama dengan Yesus Kristus, supaya kami dapat boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis. Terima kasih pemirsa The Safe Ministry, luar biasa kebersamaan kita. Dan tentu tidak lupa kita terima kasih kepada produser kita, Pak Simon Gumanti. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Salam. Halo. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.